Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Shalom Kompas, selamat hari Minggu. Puji Tuhan banget, hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk ibadah di Kebaktian Online Pemuda. Semoga dimanapun teman-teman saat ini berada, tetap dalam keadaan yang sehat ya. Di samping itu, apapun keadaan kita saat ini, pribadi lepas pribadi, kita patut bersyukur kalau teman-teman masih terpanggil untuk beribadah bersama-sama sekarang ini. Oleh karena itu, aku sekarang mau mengajak teman-teman semua untuk sama-sama bersyukur. Kita mau sama-sama merendahkan hati kita dan kita mau angkat satu pujian, As Long As I Live. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor. Let my faith be strong as I'm covered by your grace abundant love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise.
your name be honored as long as I live. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Sekarang ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk berdoa. Kita mau merendahkan diri kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Teman-teman akan diberi kesempatan untuk mengakuinya secara pribadi, dan nanti aku akan menutupnya dalam doa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Pada kesempatan kali ini, kami merendahkan diri kami. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Kami mengakui segala perbuatan kami yang sudah kami lakukan, yang menyakiti hati sesama kami, hati orang di sekeliling kami, orang-orang yang kami kasihi, dan terlebih lagi menyakiti hati-Mu Bapa. Sungguh kami memohon ampun untuk semua yang telah kami perbuat. Tolong bantu untuk sucikan kami, menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baru lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tolong ajar dan bantu kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam segala perbuatan yang sudah kami akui. Supaya kami bisa berkomitmen untuk tetap menjadi pribadi yang layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, serta memohon. Amin. Untuk menanggapi doa pengakuan dosa yang sudah kami ucapkan bersama-sama, aku mau mengajak teman-teman semua untuk mengangkat satu pujian. Dengan apa akan ku balas?
Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sony Turnip. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian, Ku Perlu Kau Tuhan.
hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mempersiapkan Alkitab juga keseluruhan diri kita, maka mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mempersiapkan segalanya tentu dengan yang bisa kami kerjakan dengan baik.
Dan untuk itu kami percaya juga bahwa dalam upaya kami meraih yang baik itu kami masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menolong kami. Apa yang kami baca dan kami renungkan, kami pahami menurut apa yang Kau kehendaki. Terlebih ketika kami berusaha untuk memaknai keluarga yang kami hidupi dan tinggali, maupun juga ketika kami berupaya melihat peran dan kehadiran kami di tengah-tengah keluarga. Apa yang kami punya, apa yang telah kami jalani, maupun juga segala pergumulan terkait dengan keluarga yang mungkin saat ini ada di tengah-tengah kehidupan kami, biarlah boleh kami bawa dengan terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, agar firman-Mu yang menyapa mungkin saja mengkoreksi apa yang kami pilih, atau bisa saja menuntun kami ke tempat di mana kami seharusnya berada, sehingga kehidupan keluarga kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk itu kami berserah diri, dituntun oleh Roh-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, tolong kami untuk menerimanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahan bacaan Alkitab kita dari Injil Markus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-16. Markus pasal 10, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-16. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa terakhir ini, kita tentu akrab dengan istilah protokol. Kita punya serangkaian aturan, ketetapan, yang siapapun hendak berinteraksi di sana harus mematuhinya. Berubah situasi, protokolnya berbeda. Atau bisa saja berbeda tempat, protokolnya juga berbeda. Setiap orang berusaha untuk memahami dan memaknai protokol yang ada itu, supaya mereka dapat menjaga situasi tetap aman untuk semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
enaknya memang kalau protokol itu sudah merupakan sesuatu yang pasti, di mana tidak diperlukan lagi adanya diskusi, nggak perlu lagi adanya perdebatan. Misalnya teman-teman mau datang ke gereja, lalu majelis jemaat bikin protokolnya harus begini ya. Kalau kita sudah bisa melihatnya, memahaminya, dan menerimanya, ya enak-enak saja. Cuma persoalannya kalau sampai ada poin-poin yang mungkin perlu untuk diperjelas. Mungkin di sana bisa muncul perdebatan. Tetapi ada masalah yang lain lagi yang tidak kalah penting, bahwa sebenarnya semakin banyak atau semakin detail protokol itu, bisa jadi semakin jauh kita dari pemahaman tentang apa yang sebenarnya mau dicapai. Kalau pada masa sekarang kita bicara tentang protokol kesehatan, maka harusnya tujuannya adalah situasinya memang aman untuk siapapun. Tidak memungkinkan terjadinya penyebaran secara luas terkait virus yang ada, meskipun mungkin ya agak sulit juga mengatur itu, tetapi kita perlu untuk mengupayakannya. Fokusnya adalah situasinya aman dan setiap orang masih bisa beraktivitas. Nah, persoalannya kadang semakin detail, semakin banyak aturannya atau protokol yang harus dipenuhinya, pertanyaan boleh nggak justru muncul dan melupakan apa yang seharusnya menjadi pesan pentingnya. Jaga situasinya tetap aman dan sehat. Misalnya kemudian yang diperdebatkan adalah boleh nggak lebih dari sejam? Jaraknya udah pas belum satu dengan yang lainnya? Jumlah dalam ruangnya sudah memenuhi syarat atau tidak? Perdebatan-perdebatan model begini kadang tidak terhindarkan kalau lagi-lagi tadi kita tidak paham arahnya mau kemana, tujuan menjaga sehatnya kemana, dan juga kalau kemudian protokolnya sendiri tidak terlalu jelas, tidak terlalu dapat menuntun kita untuk memenuhinya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, penyakit itu rupanya menjadi bagian dari kemanusiaan dulu, sekarang, dan mungkin seterusnya. Kalau sekarang kita banyak berbicara, menggumuli, atau mencari jawaban terkait dengan protokol yang banyak di sekitar kita itu, Tuhan Yesus juga dihadapkan dengan hal itu dalam cerita kita tadi. Ayat yang kedua, bunyi pertanyaannya begini. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Pertanyaan yang mirip tadi, boleh nggak boleh? Sebenarnya jawaban Tuhan Yesus mungkin sudah bisa ditebak. Karena kalau kita baca pengantarnya Markus, ayat 2 tadi mengatakan, maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya. Jadi Markus sudah mencatat bahwa pertanyaan boleh nggak boleh ini menjadi sesuatu yang dilematis. Boleh mungkin jadi salah, nggak boleh juga mungkin jadi salah. Karena apa? Yang ditanya boleh nggak boleh, protokolnya seperti apa, pemahamannya bagaimana. Nah, untuk itu Tuhan Yesus menjawab tidak dengan soal boleh atau nggak boleh. Dia bertanya apa yang dipahami oleh orang-orang pada saat itu. Ayat 3 mencatat, tapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Dan mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sampai pada bagian ini, kita kemudian bisa melihat bahwa soal boleh nggak boleh atau protokolnya telah mengaburkan apa yang paling mendasar tadi. Kalau tadi di awal contohnya protokol kesehatan kita, dasarnya adalah menciptakan situasi di mana setiap orang bisa beraktivitas dengan aman dan sehat.
tanpa menguburkan kemungkinan bahwa virus itu menular dengan cepat, tetapi kita berupaya untuk mencegah itu. Nah, ini juga hampir mirip. Kalau jawabannya cuma Musa memberi izin, protokolnya gimana? Bikin surat cerai. Seolah-olah semuanya sudah sesuai dengan jalan yang seharusnya. Lalu Yesus bilang, ada yang kau lupa. Yaitu persoalan mendasarnya bukan cuma cerai atau enggak cerai. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Jadi protokol yang mereka sebut itu sebenarnya sudah hasil adaptasi terhadap situasi yang saat itu mungkin sudah tidak lagi adil untuk perempuan khususnya. Bahwa perpisahan, perceraian itu bisa terjadi dengan suka-suka, dengan semena-mena. Dan oleh karena itu, untuk membuat situasi tidak semakin rumit, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Tapi apakah surat cerai itu sebenarnya jawaban terhadap persoalan? Tuhan Yesus mengatakan tidak. Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Persoalan mendasarnya nggak terjawab sebenarnya, kata Tuhan. Karena itu hanya untuk sementara menata yang sudah terlanjur kacau balau, yang sudah terlanjur tidak lagi adil, yang sudah terlanjur tidak lagi dapat menuntun dan menata hubungan dengan lebih baik. Setidaknya kerusakannya dibatasi. Jadi kalau balik ke pertanyaan orang banyak itu, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tuhan Yesus punya jawaban lebih lanjut di ayat yang ke-6 dan seterusnya. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan mengajak lebih lanjut, jangan cuma mempertanyakan boleh nggak boleh bercerainya, tetapi apa dasarnya ketika seorang laki-laki dan perempuan itu bersatu, dan Tuhan bilang adalah Allah yang menyatukan, dan oleh sebab itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terjadi perubahan pola pikir yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu bahwa mereka melihat hubungan itu sebagai hubungan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan pertanyaan kalau mau berpisah gimana caranya berpisah yang bertanggung jawab. Bukan itu yang Tuhan harapkan. Tetapi Tuhan justru berharap setiap orang kemudian bergumul bagaimana supaya hubungan itu tetap dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau soal keterpisahan, kemudian Tuhan mengatakan ayat yang ke-11 dan 12. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi bukan lagi pertanyaan apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya, bukan lagi hanya dari sudut pandang laki-laki terhadap perempuan, tapi Tuhan mau bilang ya siapapun yang kemudian cuma berpikir soal protokol yang benar tapi boleh berpisah, buat Tuhan keduanya tidak ideal. Keduanya tidak bisa diterima. Keduanya tidak boleh dijadikan dasar dari sebuah tindakan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini tentu tidak menjadi sebuah pembenaran untuk tetap memelihara hubungan yang mungkin sudah tidak sehat. Karena bisa saja dalam sebuah relasi laki-laki dan perempuan yang tercipta adalah hubungan yang tidak sehat, dan kita tentu tidak punya kekuatan untuk memaksa orang untuk berubah sehingga harus bertahan terus dalam hubungan yang rusak dan tidak sehat itu. Ini juga bukan sebuah dasar yang mudah untuk mengatakan itu. Tetapi yang Tuhan mau, jangan cuma berpikir soal gimana tata cara yang benar, gimana protokol yang seharusnya, kalau memang pikirannya hanya cuma soal berpisah. Tuhan katakan kalau dulu
nenek moyangmu diakomodir oleh Musa, yaitu karena ketegaran hatimu, karena kekerasanmu saja. Mestinya jauh daripada itu, kau berpikir kembali soal keterikatan, kesatuan itu tadi. Teman-teman yang dikasih Tuhan, tidakkah cara pandang begini pun jadi cara pandang yang seringkali muncul dalam pikiran kita? Mencari pembenaran untuk pilihan-pilihan yang mungkin kita buat karena kemarahan dan kekecewaan. Wah, saya kan lebih enak ngekos karena orang tua saya nggak bisa mengerti saya. Kita jadi cuma sekedar yang penting saya nggak kena atau nggak ada dalam masalah itu. Pertanyaannya bukan gimana caranya supaya orang tua saya ngerti saya. Tapi kita sudah berusaha dulu menemukan pembenarannya. Toh saya bisa bekerja, toh saya punya penghasilan, saya nggak akan membebani mereka, lebih baik saya pergi. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sekali lagi, saya tidak hendak menyederhanakan bahwa semua hubungan itu mudah untuk saling mengerti. Saya tidak hendak menyederhanakan ada kemungkinan-kemungkinan memang kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit untuk kita ajak untuk membuat hubungan yang baik dan sehat. Saya tidak menutup kemungkinan itu ada dalam ketidaksempurnaan manusiawi kita semuanya. Tetapi yang hendak kita lihat dalam peristiwa Yesus berusaha menjawab soal relasi ini adalah apa yang paling mendasar yang mau diselesaikan. Ibarat protokol tadi, pertanyaannya gimana caranya supaya semua orang dapat beraktivitas dengan sehat. Bukan cuma soal berapa lamanya, berapa luas ruangnya, berapa jaraknya, bukan cuma sekedar itu. Tapi pertanyaan yang paling mendalam, bagaimana kemudian hal yang mau dicapai itu dikelola dengan baik. Dan dalam relasi ini Tuhan Yesus mengajak untuk melihat bahwa hubungan dan antara laki-laki dan perempuan mestinya dasarnya kesadaran bahwa mereka meninggalkan kedua orang tuanya, bersatu, dan itulah yang harusnya mereka pelihara. Jadi ketika kita bertanya keluarga macam apa yang mestinya ideal untuk kita jalani, bukan cuma sekedar keluarga di mana setiap keinginan dan kemauan kita diakomodir. Bukan cuma sekedar keluarga di mana setiap kehadiran kita memperoleh respon yang baik dan positif. Tetapi lebih jauh daripada itu, kalau terlanjur responnya negatif, apa sikap saya untuk bisa membuatnya jadi positif? Kalau persoalan utamanya adalah saya nggak dipahami, maka jawabannya bukan saya meninggalkan masalah itu, pergi ngekos hidup sendiri, membiayai sendiri. Pertanyaannya harusnya gimana saya bisa menjelaskan kepada orang tua saya sebenarnya ini atau itu yang perlu untuk saya. Kalau masalahnya adalah pola komunikasi yang kita rasakan betapa saya ini senantiasa mendapatkan perlakuan yang tidak dihargai, yang tidak adil, misalnya yang punya saudara begitu ya. Pertanyaannya bukan bagaimana kemudian kita lepas dari persoalan itu dan menempuh perjalanan hidup sendiri. Dalam pertanyaan-pertanyaan itulah Markus pasal 10 tadi mengingatkan betapa jauh lebih pentingnya menemukan makna hubungan itu sendiri. Dan bagaimana kita mengelolanya dalam ketidaksempurnaan, dalam kemungkinan-kemungkinan kekecewaan, dalam peluang-peluang untuk kita menjadi marah, dalam kesempatan-kesempatan di mana kita mungkin bisa saja menemukan rangkaian alasan pembenaran untuk sikap kita. Karena lebih jauh daripada itu adalah bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah keluarga justru membuat perubahan-perubahan yang semakin baik, positif, dan membuat setiap orang melampaui lebih dari sekedar protokol, aturan, kebiasaan yang ada. Dan untungnya bacaan kita kemudian berlanjut, Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 menggambarkan itu secara lebih baik. Ayat 13, sikap para murid dikatakan di sana, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Buat para murid, anak-anak tidak layak untuk mendekati sang guru, mengganggu. Tidak ada pentingnya. Ini sebuah sikap yang mungkin lazim, mungkin umum, mungkin memang dipandang orang sebagai sesuatu yang amat sering terjadi. Tetapi Yesus melampaui apa yang sering terjadi.
Yesus melampaui apa yang mungkin sudah dalam tatanan sosial dianggap wajar. Anak-anak cuma mengganggu kalau ketemu guru, ketemu orang besar, ketemu orang penting. Anak-anak tidak perlu mendapatkan nilai yang berharga di hadapan masyarakat. Di antara semua prasangka yang sudah amat umum menjadi pendekatan orang-orang, Tuhan membangun relasi yang lain. Ayatnya yang ke-16 menggambarkan situasi. Kalau ayatnya 13 juga menggambarkan situasi para murid memarahi orang-orang itu. Ayat yang ke-16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kita lihat bedanya. Ayatnya yang 13 bilang, orang banyak datang supaya Yesus menjamah mereka, para murid jadi batasan. Tetapi ayat 16 menggambarkan Yesus justru memeluk dan meletakkan tangan atas mereka dan memberkati mereka. Dia membalikkan apa yang lazim, dia membalikkan apa yang selama ini dipahami, ia membalikkan apa yang selama ini diterima begitu saja. Tentunya juga dengan ayat 14 dan 15 di mana dia mengajar supaya kita belajar justru dari anak-anak itu. Tapi pada saat ini ketika kita merenungkan tentang relasi, tidakkah kadang kita pun juga punya sikap yang sama? Pada umumnya sikap orang begini, biasanya orang bersikap begitu. Dan Tuhan menantang kita. Bisakah kita bersikap melampaui ukuran-ukuran orang lain? Bisakah kita bersikap melampaui apa yang kita lihat di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah relasi yang saat ini kita saksikan? Di mana perpisahan, di mana kebencian, di mana kemarahan tidak lagi memandang ibu, ayah, anak, sanak saudara, bisa ada dalam lingkaran kekusutan persoalan itu. Ketika hubungan di tengah-tengah keluarga seringkali justru diumbar lewat peristiwa-peristiwa yang membuat kita berpikir, mungkinkah ini sudah menjadi sebuah kewajaran? Tuhan hendak membuat kita mengubah apa yang kita pandang wajar itu. Ini bukan soal boleh bercerai atau tidak boleh bercerai. Ini bukan soal bagaimana prosedur yang seharusnya. Ini bukan cuma sekedar bagaimana sebuah tatanan, hukum atau aturan dipenuhi. Tetapi ini soal bagaimana kita menanyakan hal yang paling mendasar. Apakah kita masih berorientasi pada apa yang dikatakan Tuhan, yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia? Kalau itu yang menjadi dasarnya, maka pertanyaan kita, ya bagaimana yang dipersatukan itu tetap terpelihara menjadi satu? Kalau kami tidak saling mengerti, ya gimana caranya supaya saya dapat berkomunikasi? Kalau saya merasa tidak dihargai, bagaimana caranya supaya suara saya didengar? Kalau saya merasa orang tua saya atau sanak keluarga saya senantiasa salah tangkap tentang tindakan saya atau perkataan saya, bagaimana caranya saya mengkomunikasikannya sehingga dapat diterima? Tidakkah berpikir bagaimana yang satu itu dipelihara jauh lebih penting ketimbang cuma berpikir gimana caranya berpisah tapi sesuai prosedur, sesuai dengan apa yang orang lain anggap wajar, dan kemudian hanya membawa kita pada pencarian akan pembenaran, bukan mencari perbaikan untuk keluarga di mana Tuhan telah menempatkan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita punya kemampuan untuk dengan cepat dan mengumpulkan dengan banyak beragam pembenaran untuk setiap tindakan kita, termasuk yang jelek-jelek, yang negatif-negatif, yang cuma membuat keluarga kita seolah-olah menjadi gambaran tempat di mana tidak ada kegembiraan dan sukacita. Saya percaya banyaknya informasi lewat media sosial, banyaknya kesempatan kita mencari tahu contoh-contoh yang bisa menjadi pembenaran. Mereka juga begitu, si itu juga begini kok. Bisa. Saya yakin kita bisa. Tetapi panggilan iman kita bukan itu. Panggilan iman kita justru tidak lebih cepat mencari pembenaran, tapi lebih cepat menghayati kembali tujuan kita dipersatukan Tuhan. Kalau memang masalahnya di saya, gimana saya memperbaiki diri? Kalau memang masalahnya di keluarga, di orang tua, di kakak adik, di sanak saudara kita, bagaimana caranya saya dapat membuat mereka menyadari itu?
Dan keduanya kita pahami sebagai sebuah tindakan yang tidak mudah. Yesus mendobrak itu. Ketika orang bertanya tentang perceraian, dia mengajak mereka berpikir tentang persatuan. Ketika para murid berorientasi untuk memisahkan, Yesus justru memeluk dan meletakkan tangannya untuk memberkati mereka. Teman-teman dan saya dianugerahi Tuhan pasti juga kemampuan untuk itu. Pilihlah jalan yang justru membuat kehidupan keluarga kita disadarkan soal kesatuan, keutuhan, dan penghargaan satu dengan yang lainnya. Di luar itu, jangan pernah membuka ruang untuk mencari pembenaran. Karena sekali kita melakukannya, kita semakin jauh, semakin terpisah, semakin tidak lagi menemukan kekuatan dan kemampuan cinta kasih Tuhan yang merekatkan. Selamat melanjutkan kehidupan di tengah-tengah keluarga. Tanpa memungkiri, kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang sulit untuk kita ajak hidup, berdiskusi, berkomunikasi bersama. Tetapi percayalah, kuasa dan kasih Tuhan yang merangkul selalu cukup untuk menopang dan menguatkan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang, menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mungkin saat ini sedang bergumul dengan relasi, dengan hubungan. Entah dengan siapapun dan dengan apapun kami sedang berhadapan, ajar kami kembali untuk melihat apa yang sebenarnya hendak kami capai dari hubungan itu. Sehingga ketimbang kami mencari pembenaran dan alasan yang hendak sebenarnya hanya meneguhkan alasan-alasan kami untuk berpisah, untuk pergi, untuk meninggalkan, biarlah kami terlebih dulu merenung apakah kami memang sudah sungguh berupaya lebih agar hubungan ini dapat terus bertahan lebih baik. Kami bersyukur untuk orang tua yang Tuhan anugerahkan. Kami juga menyadari tidak selamanya cara kami berkomunikasi mudah, bisa saja melukai, bisa saja menyakiti. Kiranya kami terus belajar menjadi semakin lebih baik dalam berkomunikasi. Demikian juga ya Tuhan, ketika kami tinggal bersama dengan orang-orang yang mungkin tidak sepenuhnya kami rasa memahami kami. Kami juga hendak belajar agar kami justru semakin dipanggil saling menopang. Justru kami mau menuntut diri lebih, belajar mendengar, dan dengan rendah hati melihat apa yang bisa kami lakukan agar hubungan ini boleh terus berlangsung dan berjalan lebih baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan yang dihadapi oleh teman-teman pemuda dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam kerinduan mereka menemukan pasangan hidup, dan apapun juga yang mungkin pada saat ini sedang menjadi harapan dan perhatian mereka, Tuhan kiranya turut serta menuntun, memampukan mereka meraihnya menurut apa yang Tuhan juga kehendaki bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses penanganan pandemi yang saat ini masih berjalan. Kami percaya bahwa Tuhan yang berkenan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk mengatur apa yang ada terutama di ruang-ruang publik,
Dan Tuhan juga kiranya yang menolong kami untuk berlaku setia. Melakukan dengan penuh sukacita. Karena kami tahu apa yang kami buat dapat menolong kehidupan. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang mungkin sedang terjadi, biarlah di mana masih terjadi kesulitan, kekurangan, Tuhan mencukupkan. Kami percaya ya Tuhan bahwa ini menjadi bagian yang mungkin terlihat berat dan sulit, tetapi kami percaya dalam tuntunan Tuhan, pemerintah kami atau mereka yang bekerja untuk menjadikan proses vaksinasi ini menjangkau semakin banyak orang, akan terus Tuhan pakai dan Tuhan perlengkapi. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan muda yang masih bergumul dalam hidup kesehariannya, punya banyak pertanyaan dengan pertumbuhan imannya, punya banyak pergumulan dengan apa yang diyakininya yang mungkin berbenturan dengan apa yang ia kerjakan di tempat kerjanya, dengan apa yang ia pelajari di tengah-tengah pendidikannya, atau apa yang ia jumpai dalam relasi sosialnya. Biarlah pergumulan itu justru ia pakai untuk terus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kemudian beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat Pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer bank ke Bank BCA dengan nomor rekening 273-300-3669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas QRIS dengan mencantumkan angka 43 pada 2 digit terakhir nominal persembahan, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja. Kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di gedung gereja. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami bawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan boleh menerima persembahan ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan bagi orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah kami sebagai umat Tuhan mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan kehidupan keluarga kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, aku mau mengajak teman-teman semua untuk menjaga keutuhan keluarga kita dan tetap menjalankan peran kita masing-masing di dalam keluarga. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikku, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk Teman-teman yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih udah ikut kebaktian online di Komisi Pemuda GKI Cawang. Selanjutnya, kita akan ada warta. Yang pertama, kita akan bersaat teduh bersama setiap hari Kamis jam 8 malam. Untuk linknya nanti akan dikirim terpisah ya. Lalu, bulan Oktober ini kita sudah memasuki bulan keluarga. Jadi nanti untuk hari Sabtu tanggal 9 Oktober, Persekutuan Pemuda akan digabung dengan kegiatan bulan keluarga. Nanti akan ada seminar keluarga dengan tema luka batin. Untuk info selanjutnya, teman-teman bisa cek di post Instagram Pemuda GKI Cawang ya. Jangan lupa dilihat. Selanjutnya, kita akan merayakan teman kita yang berulang tahun. Teman kita yang berulang tahun ada Jevon, Evi, Dewi, Emma, Marvi, Rini, Nanda, Maria, Naomi, Kevin, Vano, Cista, dan Niel. Selamat ulang tahun untuk kalian. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa